Ya Kang, nanti dibantu sama Irma untuk absennya. Dari sekarang atau bagaimana? Sepertinya nanti Kang, soalnya masih ada yang belum masuk. Oh, di akhir ya? Iya. Oh, oke. Baik, kita mulai dari sebagai rojaan bifadlihi wa rahmatihi, dengan mengharapkan keberkahan. Mari kita baca Asmaul Husna. Al-Asma'ul Husna. Nas'aluka ya من هو الله الذي لا إله إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الغفور الشكور العليم الحكيم الحكم الجليل الوارث الرشيد الصدوق اللطيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adha'ana bi dhiya'i syamsi wa duhaha wa nawwarana bi nuril qamari idza talaha, wassalatu wassalamu 'alal ladzi uhiyal qur'an bi lughatin yantiquha lughatin arabiyyatin izdala lil mu'minin khusyu'an biha. Baik, pada waktu yang singkat ini mungkin setengah jam aja ya, sampai jam berapa biasanya? 10 ya. Izinkan kami menyampaikan sedikit dari materi tentang tafsir yang ada pada tesis kami. Iya. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa tesis ini bertujuan untuk mengulik atau mendalami keindahan Al-Quran dari perspektif dua keilmuan, yaitu keilmuan semantik dan keilmuan sastra. Sastranya itu aliran yang diambil di antara banyak aliran, ya khususnya 3 aliran terbesar, aliran realis, modernis, dan romantik. Nah, yang diambil adalah aliran sastra romantik. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di sini tesisnya panjang sekali ya. Kita jadinya lompat-lompat
Ya, kalau tidak salah pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas tentang ini perbedaan antara timur dan barat, cara berpikir antara timur dan barat. Ya. Mungkin di pertemuan ini kita akan lanjut di epistemologi Islam ya, kelas aforisme dan teologi. Mungkin ini sebentar saja epistemologi ini paling 10 menit saja. Lalu nanti kita akan fokus ke tafsir khususnya di dalam hal ini ya. Saya mau kaji dalam hal ini. Ada yang disebut dalam tafsir itu iltifat. Ya, ada peralihan dalam bahasa. Jadi ini ada kaitannya juga dengan ilmu bahasa ya, khususnya ilmu komunikasi. Bahwa manusia saja ya, ini sebelum kita ke Al-Quran, manusia saja kadang-kadang itu melakukan peralihan pembicaraan, ya peralihan tema pembicaraan, kata ganti. Nah, ada juga peralihan tema, kata ganti, dan apa lagi? Ya, ada beberapa peralihan dalam Al-Quran. Nah, dan itu semuanya mengandung keindahan yang luar biasa. Nanti kita akan kaji itu, tapi biar ini kita nggak lompat-lompat banget, mungkin kita akan fokus ke halaman 37 dulu ya, epistemologi Islam. Halaman 37. Bentar. Ya, pertemuan sebelumnya kita tuh kalau nggak salah di bulan puasa, kita sudah bahas tentang bagaimana epistemologi barat yang sangat mengedepankan logika akal, epistemologi timur yang menyampingkan akal tapi mendahulukan perasaan ya, dan rasa, intuisi, apalagi intuisi, perasaan, dan pasrah, yaitu kalau timur tuh rata-rata pasrah. Kalau barat tuh mereka cenderung memikirkan, meragukan, skeptis. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa di Islam ternyata ada dua epistemologi yang luar biasa. Ya, ada Averroisme Ibnu Rushd. Kedua ada triloginya Abid Al-Jabiri. Nah, ini berat sekali sebenarnya. Ya, intinya begini saja, kita coba baca ya. Salah satu pemikiran Islam yang paling berpengaruh dalam dunia modern, khususnya yang memicu lahirnya Renaissance dan kemajuan Barat, adalah Averroisme. Apa itu Averroisme? Averroisme adalah pemikirannya seseorang ulama Islam yang luar biasa, namanya Ibnu Rushd. Ya, Ibnu Rushd ini dia pagi-pagi menjadi dokter. Ya, karena dia juga ahli kedokteran. Ibnu Rushd ini menulis buku tentang apa ya? Al-Asas fil Tib apa ya? Atau pokoknya dasar-dasar kesehatan dia nulis tuh. Ya. Oke, jadi Ibnu Rushd ini luar biasanya pagi-pagi dia menjadi dokter. Ya, siang hari dia menjadi qadi, hakim, dia ngerti fikih. Ya, dia kan menulis buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya. Teman-teman mungkin tahu. Itu buku tentang fikih ya, yang nulis Ibnu Rushd. Jadi bayangkan, pagi-pagi dia ahli kedokteran jadi dokter, siang-siang jadi hakim, ya malam harinya jadi sufi. Jadi ahli ahli tasawuf. Betapa sempurnanya ya Ibnu Rushd ini. Nah, itu dalam Islam. Tapi kalau kita tahu teman-teman, ya di Barat juga mengagumi Ibnu Rushd, Averroisme. Ya, bahkan kalau teman-teman tahu kenapa Barat itu bisa maju, kata kuncinya adalah ini, Renaissance. Ya, Renaissance itulah yang membuat kemajuan Barat. Kenapa bisa Barat maju? Karena Renaissance. Apa penyebab Renaissance? Nah, kita baca nih sejarahnya. Renaissance adalah kelahiran kembali Barat, ya, di mana pada saat itu Eropa bangkit melawan dominasi gereja melalui pergerakan intelektual dan rasionalitas. Ya, jadi Eropa bangkit melawan gereja. Dulu gereja, teman-teman, di Eropa itu sangat-sangat berkuasa. Nih, bahkan nanti kita baca nanti ceritanya, gereja itu bahkan membakar 2 orang pengikutnya Ibnu Rushd. Ya, nanti kita baca dulu di sini ya. Nih, sebelum memahami Averroisme lebih lanjut,
untuk mengetahui sejarah panjang Renaissance dan kemajuan Barat. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu Averroisme, apa itu sejarah kemajuannya Barat, nah kita harus tahu ada satu kejadian besar, ya, pada abad 14 yang bernama Black Death. Apa itu Black Death? Wabah hitam, ya, yang pandemi yang luar biasa, yang bahkan membunuh seperdua populasi dunia. Nanti teman-teman bisa tahu tuh, cari tahu sejarahnya. Dulu dunia ini setengahnya pernah mati gara-gara Black Death, wabah hitam. Ya, dulu kan belum ada antiseptik, belum ada antibiotik, jadi orang dulu kalau kalinya infeksi bisa langsung meninggal, teman-teman. Nah, jadi pada abad 14 itu terjadi Black Death atau wabah hitam, pandemi yang luar biasa yang membunuh setengah populasi dunia. Nah, yang uniknya adalah kematian terbesar itu ada di Eropa. Kenapa bisa terbesar ada di Eropa? Karena apa? Karena gerejanya itu melakukan perintah yang lucu dan berbahaya. Perintah gereja untuk membunuh kucing. Karena dia kira, karena gereja ini kan tidak mau berpikir sains waktu itu ya. Jadi dia kira ini pandeminya karena kucing. Kucing ini jelmaan iblis. Akhirnya dia bunuh kucing. Dan apa akibatnya, teman-teman? Ternyata pandeminya makin luas di Eropa. Ya, kenapa? Karena ternyata yang membawa pandeminya itu adalah tikus. Ketika kucing dibunuh, maka tikus merajalela. Ya, tikus itu kalau sekalinya hamil, anaknya banyak gitu kan. Nggak ada kucing, nggak ada yang makan dia kan. Jadi akhirnya tikus merajalela di Eropa. Akhirnya terjadilah wabah yang luar biasa mengerikan di Eropa, Black Death, wabah hitam ini. Nah, nih, peristiwa yang menghancurkan ini memiliki dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang mendalam pada masyarakat abad pertengahan. Kehilangan nyawa yang sangat besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja, gejolak ekonomi, perubahan signifikan dalam struktur masyarakat. Nah ini, kata kuncinya juga, gereja yang telah menjadi institusi dominan akhirnya menghadapi kritik besar. Dan ternyata, orang-orang yang berani mengkritiknya adalah orang-orang Eropa yang membaca tulisan-tulisannya Ibnu Rushd. Itulah yang disebut dengan Averroes atau pengikutnya Ibnu Rushd. Oke, kita lanjut. Ada kata kuncinya yang tersebut. Nah ini, gereja Katolik pada periode tersebut memiliki otoritas religius dan intelektual yang sangat kuat. Ya, ini lebih parahnya adalah sejumlah pengikut Averroes, ya, pengikutnya Ibnu Rushd. Contohnya ada Siger of Brabant dan Brutus of Dacia, misalkan, mengalami penindasan dari pihak gereja karena dianggap mengajarkan ajaran sesat. Jadi Ibnu Rushd itu dianggap sesat. Ya. Penindasan ini seringkali bersifat brutal. Bahkan nih ada yang terjadi di pengikut Averroisme bernama Ambericus dan David Denan itu dihukum mati dengan dibakar karena dia mengikuti Ibnu Rushd. Nah, ya panjang ceritanya, akhirnya gara-gara dibakarnya dua pengikut Ibnu Rushd ini, di situ masyarakat Eropa membangkang, mengkudeta gereja. Akhirnya lahirlah kemajuan intelektual Barat yang mengalahkan dominasi gereja pada saat itu. Ya, dan panjang ceritanya akhirnya orang-orang Barat akhirnya pada tahun berapa itu ya, pokoknya tidak lama setelah pemikirannya Ibnu Rushd tersebar di Eropa, akhirnya di Barat ditemukanlah mesin cetak. Nah, mesin cetak itulah yang nantinya membawa peradaban panjang umat manusia. Sampailah kita saat ini pun masih bergantung pada mesin cetak. Tulis menulis, buku akhirnya disebarluaskan, bukunya Ibnu Rushd disebarluaskan. Nah, apa sebenarnya yang menarik dari Ibnu Rushd ini? Jadi Ibnu Rushd ini dia juga ahli filsafat ya. Ya, tadi ada yang kurang. Pagi-paginya dia jadi dokter, siang harinya jadi qadhi atau hakim, malam harinya jadi sufi. Ya. Tapi dia juga sebelum tidur selalu menulis buku tentang filsafat. Ya, makanya dia disebut juga filosof. Ada bukunya yang terkenal yang mengkritik Al-Ghazali, judulnya Tahafut. Ya. Itu untuk mengkritik Al-Ghazali. Ibnu Rushd juga bahkan mengkritik ulama besar yang kita hormati, namanya Asy'ari. Ya, Asy'ari. Itu dikritik habis-habisan oleh Ibnu Rushd di bukunya Faslul Maqal. Bahkan ada bab khusus
ma'akhta'a fihi al-asy'ariyun. Apa yang menurut Ibnu Rushd ini salah dari Asy'ari dalam kaidah-kaidah filsafat. Itu menarik, luar biasa Ibnu Rushd. Jadi dia serba bisa, mengkritik filsuf bisa, mengkritik ahli kalam bisa, nulis buku fikih yang juga terkenal, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid juga bisa, nulis buku kedokteran juga bisa, ya al asas apa ya, saya lupa judul buku kedokteran, al asas fitik apa ya, ya dasar-dasar kedokteran mungkin ya, saya lupa, nanti bisa dicari. Nah, apa epistemologinya Ibnu Rushd? Ibnu Rushd inilah kata kuncinya. Dia berhasil membangun harmoni yang menyatukan antara filsafat dan agama. Dulu teman-teman di zaman kegelapannya Barat, gereja itu mengharamkan filsafat. Bayangkan, ya kan? Tidak boleh belajar filsafat kata gereja. Ya akhirnya terbelakanglah Barat waktu itu kan. Tapi ketika pemikirannya Ibnu Rushd masuk, kata Ibnu Rushd, agama dan filsafat itu bisa bersatu. Bahkan seseorang seperti Plato, Socrates itu kan lahir sebelumnya Nabi Muhammad. Bisa jadi dia adalah ahlul hikmah, orang yang bijaksana, yang mungkin bisa saja juga Muslim ya, tapi Muslim tanpa ada nubuah kan bisa ya, Hanif namanya. Fitrah. Iya. Oke. Jadi itu. Yang kedua apa? Ibnu Rushd berhasil menginspirasi paham keimanan dalam keilmuan sains. Nah, ini dia bilang apa? Semakin seseorang paham ilmu sains, paham kedokteran, paham ayatullah al-kauniyah, maka dia semakin mulia derajatnya. Jadi kita jangan bilang ahli-ahli sains, fisikawan itu derajatnya lebih rendah daripada ulama Islam misalkan. Tidak, mereka sederajat. Ya, sama-sama. Karena yang satu mengutamakan ayat qauli ya, itu para ulama Islam. Ya, tapi yang satu juga jangan salah mengutamakan atau mendalami ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Jadi saya sampai sekarang tidak menyatakan bahwa ulama Islam itu lebih mulia daripada fisikawan atau kimiawan atau ahli-ahli ilmu sains alam gitu ya. Mereka sederajat. Yang satu ayat qauliyah ya, yang satu ayat kauniyah. Itu perbedaannya. Yang ketiga juga Ibnu Rushd berhasil membela para kaum filsuf di hadapan seorang ulama Islam yang bernama Al-Ghazali. Ini ada 6 argumen filsafat yang dikritik oleh Al-Ghazali namun dibela dan diselaraskan oleh Ibnu Rushd. Yang keempat, Ibnu Rushd berhasil memasukkan kaidah-kaidah rasional dalam tradisi hukum agama Islam. Ya, di bukunya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu luar biasa. Coba teman-teman nanti buka-buka lah itu bukunya Ibnu Rushd yang dalam fikih. Wah, itu menarik sekali. Karena dia menggabungkan kaidah-kaidah rasional ke dalam kaidah-kaidah hukum fikih. Oke. Nah, yang kedua ada epistemologi modern namanya Abid Al-Jabiri. Ini modern banget nih, tahun 90-an ya. Apa intinya? Jadi dia cara berpikirnya itu jelas sekali pembagiannya. Ada bayani, ada burhani, ada irfani. Kalau bayani, kita itu masih fokus ke teks, ya. Mana dalil Qur'annya, mana dalil hadisnya, mana pendapat ulamanya, mana pendapat mazhab fikihnya, mana pendapat maqalatul islamiyyin Asy'ari misalkan, mana pendapatnya Imam Syafi'i misalkan, Asy-Syafi'i. Nah, itu masih dibayani, teman-teman. Nah, menurut dia, ini memang penting dan menjadi dasar, tapi kita tidak boleh mengenyampingkan burhani. Apa itu burhani? Ilmu-ilmu empiris dan rasional yang berasal dari ada dua, ada alam ya atau filsafat, bahkan juga bahasa. Jadi bahasa itu termasuk ke burhani karena dia bagian dari alam ya. Nah, lalu yang terakhir ada irfani. Irfani adalah tahapan paling terakhir ya, yang menekankan pengalaman taqarrub atau tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Jadi akhirnya sempurna ini keilmuan Islam ketika 3 epistemologinya Al-Jabiri kita terapkan.
Saya kasih contoh kemarin saya dengar dari Sarjih Muhammadiyah ya. Itu menarik dia. Dia menerapkan epistemologinya Al-Jabiri, Bayani, Burhani, Irfani. Misalkan nih, dalam hal Bayani, mereka itu berdebat. Misalkan judulnya apa? Kita lagi bahas hukum merokok misalkan ya. Hukum merokok. Nah, ada pro ada kontra. Jangan salah ya, di Muhammadiyah pun ada juga pihak yang pro terhadap rokok. Bolehnya rokok. Tapi ada juga yang kontra terhadap bolehnya rokok. Nah, di Bayan ini mereka mereka berdebat nih. Yang pro mana dalilnya? Yang kontra dulu kan. Yang menolak kebolehan rokok mana dalilnya ya kan? Dalilnya ya paling wala ta'asau fil ardi mufsidin, jangan merusak di muka bumi. Itu asap rokok kan merusak yang menghirupnya kan katanya. Tapi yang pro terhadap kebolehannya rokok, dia juga bilang wah itu eh, tidak seperti itu ininya apa namanya pemahaman wala ta'asau fil ardi mufsidin atau wala taqtulu anfusakum. Tidak seperti itu karena menurutnya dari rokok itu kan lahir apa al-maun ya, al-maun itu apa, sumber ekonomi, iya enggak, karena rokok akhirnya ada pabrik rokok, akhirnya banyak pekerja di pabrik rokok, akhirnya roda ekonomi berjalan, banyak orang yang terbantu ekonominya karena rokok. Itu dalam tradisi Muhammadiyah itu pabrik rokok itu disebut al-maun juga karena dia menghasilkan maunah atau bantuan ekonomi kepada masyarakatnya kak, karena ada pekerjaannya, ya kan, ada distributornya, ada produsennya, ada apa agennya, itu kan menjadi roda ekonomi. Akhirnya, nah kalau mentok nih di Bayani, ternyata dua-duanya punya dalil dari segi Bayani, punya dalil Quran hadisnya, punya dalil kaul akwal ulamanya, akwal tabi'in, akwal tabi'in atau akwal ulama qadim atau mutaqaddim, ya kan. Nah, ternyata mentok, dua-duanya masih belum ada kesepakatan. Akhirnya beralih ke Burhani. Nah, di Burhani ini mereka berdua pun mendatangkan ahli. Ada yang mendatangkan ahli ekonomi, diundang itu untuk berbicara. Ahli kesehatan, dokter dipanggil, diminta pendapatnya bagaimana. Ternyata masih mentok juga. Dokter pun ada yang merokok ya. Jadi di kalangan dokter pun masih ada pro kontra. Ada yang beranggapan rokok itu tidak tidak apa-apa, tapi ada yang bilang itu nggak boleh. Ya, akhirnya mentok kan di Burhani, ya kan. Ahli ekonomi juga bilang rokok itu bagus buat ekonomi, tapi ada yang bilang juga jelek buat ekonomi, ya, karena dia melahirkan negative circle yang disebut di ekonomi, karena di ekonomi pun ada sirkulasi negatif ya, yang meskipun dia kelihatannya berjalan tapi dia secara tidak langsung merusak ekonomi katanya ya. Misalkan pelacuran itu kan juga, atau narkoba itu kan juga melahirkan roda ekonomi kan. Ada perputaran uangnya luar biasa ya, tapi bagi ahli ekonomi yang menolak rokok, dia bilang ya itu setara dengan itu, karena sama-sama melahirkan uang, perputaran ekonomi, sama-sama al-ma'un, tapi itu ilusi karena dia perputaran uangnya dalam hal negatif. Akhirnya mentok lah ya, pro kontra rokok di Burhani ini mentok kan. Nah, akhirnya lanjut ke Irfani. Apa di Irfani ini? Ditentukan dulu siapa pemegang suara di majelis tarjih di Muhammadiyah itu. Ya kan? Misalkan ada 12 pemilik suara. Oke, 12 orang ini diminta satu hari satu malam untuk beristikharah atau salat hajat atau taqarrud, qiyamul lail, untuk meminta pencerahan kepada Allah untuk besoknya, untuk diambil voting pendapatnya. Ya, ternyata besoknya ketika sudah voting, 8 orang mengharamkan rokok. Ya, ini karena mereka sudah istikharah ya, sudah melakukan tahapan Irfani, sudah melakukan tahapan Burhani juga, sudah debat dari versi ilmu sainteknya atau ilmu apa istilahnya Burhani, ilmu Burhani lah ya. Sudah berdebat juga dalam hal Bayani, dalam hal kitab-kitab turas ya, Al-Quran, hadis, aqwal ulama, itu sudah berdebat. Nah, mereka sudah di tahap akhir juga ya, sudah melakukan tazkiyatun nafas satu malam, qiyamul lail untuk meminta pendapat dari Allah, istikharah.
untuk meminta apa pencerahan dari Allah, bukan pendapat, pencerahan dari Allah. Akhirnya besoknya di hari terakhir voting, dan ternyata 8 orang itu mengharamkan rokok, 4 orang menghalalkan. Akhirnya keluarlah fatwa tarji tentang keharaman rokok. Itu menarik ya, karena epistemologi yang dia bangun itu betul-betul komplit ya. Tidak hanya dari satu sisi, tapi betul-betul bayani, burhani, dan irfani. Nah itu eh, apa namanya, dua epistemologi Islam yang paling memancing apa namanya kekaguman dari para intelektual baik itu di timur maupun di barat. Pertama epistemologinya Ibn Rushd, kedua Abid Al-Jabiri yang paling modern. Oke, sekarang kita lanjut ya. Itu tadi kajian epistemologi dan filsafatnya lah ya. Sekarang kita lanjut ke tafsirnya. Tadi saya bilang kita akan coba membaca tentang apa? Iltifat. Ada yang pernah baca tentang iltifat? Atau saya coba tanya siapa yang bisa saya tanya di sini? Saya coba tanya Irma. Ya, Kang. Pernah dengar kata iltifat dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran? Iya. Kalau dalam Al-Quran belum. Kalau di luar Quran, emang kayak gimana coba? Yang Irma tahu tentang iltifat. Iltifat tuh kalau nggak salah pernah baca tentang gaya bahasa. Perpindahan gaya bahasa gitu yang melibatkan domir dan kalimat. Domir dalam kalimat. Bagus. Contohnya, nggak usah lah contohnya, ya udah. Betul ya. Jadi di sini kita lihat. Jadi iltifat itu adalah bentuk keindahan bahasa yang memukau dan penuh hikmah. Tapi keindahan bahasanya itu ini tidak langsung kelihatan. Ya, saya kasih contoh misalkan mana itu. Nah ini surat An-Nur ayat 55. Kita lihat dulu ya. Nah ini. Kelihatan nggak presentasinya? Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada iltifat kata ganti ya yang tidak terlihat ya, tapi kalau kita dalami itu ada keindahan yang luar biasa. Contohnya di sini. Ada lagi sampai ini, nah, sampai sini. Coba kalau kita lihat sampai yang saya tandain, itu kata ganti Allah itu berada di domir ghaib ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum. Ya kan? Wa'ada itu huwa. Yastakhlifanna itu huwa juga kan? Kama istakhlafa huwa juga kan? Ya. Yumakkinanna huwa juga. Irtadha huwa juga. Yubaddilanna huwa juga. Yang uniknya di sini justru langsung domir ana. Ya buduna nih kata Allah. Nih itu apa? Ana kan? Yusyriku nabi, bi itu ana. Iya. Itu luar biasa, itu unik sekali. Nih. Kalau di Indonesianya kayak gini. Nah, sampai sini. Sampai sini tuh Allah tidak menggunakan kata aku, ya kan? Allah menggunakan kata ganti dia. Ya, Allah telah berjanji. Bukan Allah nggak bilang aku telah berjanji kepada orang-orang beriman. Ya, tapi Allah telah berjanji. Dia sungguh akan menjadikan. Allah nggak bilang aku sungguh akan menjadikan.
Tapi uniknya di bagian terakhir, ya, di sini mereka menyembahku dan mempersekutukanku. Aku, iya nggak? Yang tadinya dia, jadi aku. Harusnya kan kalau mau apa namanya? Kalau mau selaras ya dia ya di sini juga berarti dia juga mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya, ya kan? Nah, disinilah ulama yang luar biasanya menafsirkannya bahwa apa peralihan kata ganti ini dari aku ke dia itu menandakan hikmah yang luar biasa. Hikmahnya adalah bahwa dalam hal menyembah ya dan mempersekutukan itu jangan sampai kita bermain-main. Itu adalah ranahku, ranah privatnya Allah. Ya enggak? Paham? Paham sampai di sini ya? Paham sampai di sini teman-teman? Jadi inilah salah satu contoh iltifat yang menarik sekali. Di mana sampai sini saya lihat ini sampai sini Allah itu menggunakan kata ganti dia. Wa'ada huwa kan? Wa'ada itu huwa kan? Nah, wa'ada itu huwa yastakhlifanna huwa istakhlafa huwa ya kan? Bimaknana. Jadi Allah bilang Allah telah berjanji. Dia sungguh akan menjadikan. Dia telah menjadikan dia ya, sampai sini lah. Sampai yang saya tanda nih. Itu Allah bilang Allah menggunakan kata dia. Tapi di sini ya dia tiba-tiba berubah tuh, iltifat dia tiba-tiba berubah. Apa namanya? Kata gantinya berubah nih. Bukan dia lagi. Mereka menyembahku. Bukan menyembahnya. Ya kan? Dengan tidak mempersekutukanku. Kenapa tiba-tiba itu? Coba dipikirkan teman-teman. Kenapa bisa ada peralihan kata ganti yang begitu cepat dan tepat begitu, tepat sekali kan? Dalam hal-hal sederhana kayak berjanji, ya menjadikan, apalagi meneguhkan, dia sungguh akan meneguhkan, dia sungguh akan mengubah keadaan. Itu menggunakan kata huwa, ya kalau di bahasa Arabnya wa'ada, bukan wa'adtu, kan? Tapi di sini ya ya'budunani, bukan ya'budunahu. Tiba-tiba mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku, ya kan? Jadi ya, peralihan kata ganti ini menandakan apa? Bahwa dalam hal penyembahan kita betul-betul harus mentauhidkan Allah. Seakan-akan Allah tuh bilang kalau dalam hal lain nggak apa-apa apa namanya? Allah tuh menggunakan kata ganti dia. Tapi kalau dalam hal penyembahan ya dalam sampai sini Allah tuh tidak mau menggunakan kata ganti dia untuk dirinya. Dia langsung bilang saya, aku ini. Kalau mau menyembah aku gitu kan, gitu kan. Kalau tidak mempersekutukanku itu, ya ke aku saja. Kalau tidak mencirikan itu ya ke aku saja. Menyembah itu ya ke aku saja. Luar biasa. Itu contoh sederhana dari iltifat. Ya, yang paling banyak sekali contoh di iltifat yang lain ya, teman-teman. Ya, itu kalau baca di tesis saya boleh, di situ ada. Baca di kitab-kitab juga ada. Di sini saya coba bantu lihatkan salah satu contoh yang lain. Nah, ini juga nih, iltifat juga nih ya. Ini menarik nih. Di sini, ya, yas'alunaka 'anil anfal. Teman-teman, Allah berfirman, mereka manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Al-anfal, apa itu anfal? Anfal adalah rampasan perang. Ya, rampasan perang loh. Jadi pembahasan kalau diawali dengan kata seperti ini berarti seharusnya temanya adalah tema peperangan, ya enggak? Ya kan? Nah, yang menariknya apa? Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah harta rampasan itu perang itu miliknya Allah dan Rasul. Ya, masih tentang rampasan perang. Tapi yang uniknya setelahnya itu ya ini ada pesan fattakullah biasa ya, masih normal. Nah, tiba-tiba beralih temanya ke waslihu dzata bainikum. Perbaikilah hubungan dua orang sesamamu. Ya, ini terjemahnya kayak gini, tapi terjemah yang lebih tepatnya ini perbaikilah hubungan dzata bain. Ya, apa itu dzata bain?
Ya, orang yang memiliki bain. Apa itu bain? Jarak. Maksudnya orang yang lagi musuhan. Ya, kalau ada orang yang lagi musuhan, ada yang lagi punya bain, ada zata bain di antara kita, disuruh islah, disuruh damaikan. Loh, ini kan iltifat juga nih teman-teman ya. Ya nggak? Ah, ya dari nuansanya perang ya, perang udah dipikirkan tentang kekerasan, tiba-tiba iltifatnya kok damaikan dua orang yang lagi musuhan di antara kalian. Nah, menarik ya. Nah, di sini di tesis saya sudah saya tulis waktu itu, coba ya, tunjukkan lagi ya. Eh, mana itu? Ini udah kelihatan tesisnya. Kelihatan, Kang. Bisa bisa terbaca atau kurang besar? Atau udah pas? Perlu dibesarin lagi nggak? Halo? Udah pas sih, Kang, kelihatan kebaca. Oke. Nah, ini saya kasih contoh iltifat ya. Ini. Nah, ini vagueness. Jadi ada ambiguitas ya dalam teori semantik barat tuh. Uh, ambiguitas yang terjadi di sini ya, keindahan atau keunikan atau keajaiban yang terjadi di sini adalah peralihan tema yang tadinya tentang harta rampasan perang, namun tiba-tiba beralih menjadi perbaikan hubungan sesama. Ya kan? Nah, peralihan tersebut juga terjadi di satu ayat yang sama. Itu yang menariknya tadi kan masih satu ayat yang sama tuh. Iya nggak? Jadi ini peralihannya masih satu ayat yang sama. Sama juga tadi di ayat di An-Nur, yang juga peralihannya tadi masih di satu ayat yang sama. Ya kan? Nah, di sini bukan di ayat yang berbeda. Nah, peralihan ini menjadi hal yang menarik karena pembahasan perang itu cenderung bersifat keras, panas, dan penuh perhitungan, ya kan? Namun Al-Quran beralih ke topik yang sama sekali tidak terpaut, ya, namun fundamental. Apa itu? Topik perbaikan hubungan emosional atau perdamaian. Jadi, hal ini menandakan Islam adalah agama yang penuh penghargaan dan penuh prioritas terhadap perdamaian dan baiknya hubungan sesama manusia. Nah, itu luar biasa, iltifat itu. Ya kan? Nah, kemarin teman-teman saya pas lagi baca surat Ar-Rum itu, ternyata di Ar-Rum juga ada iltifat. Tapi memang iltifatnya apa? Iltifatnya itu apa namanya? Di ayat yang berbeda. Ya. Saya buka dulu. Mana tadi? Ar-Rum. Loh, kok nggak ada Ar-Rum? Rum. Oh, ada. Nah, ini. Nah, kita lihat di ayat 2930 ya. Nah, ini juga. Ini iltifat juga nih, peralihan nih. Mana? Nah, kok nggak ada? Apa kata maksudnya? Oh ya, kaskuno. Nah, ini ayat yang tentang pernikahan nih ya. Nih, biasanya khotib-khotib nikah tuh bawa ayat ini terus nih. Ya. Nah, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, di antara tanda-tandanya ini tentang pernikahan nih, ya kan? Dia menciptakan kamu pasangan. Nah, dari sini lahir kata sakinah mawaddah warahmah itu dari ayat ini. Litaskunu itu lahir kata sakinah. Mawaddah warahmah dari sini, ya kan? Jadi ayat ini bahas apa temanya? Tentang pernikahan. Samawa ya. Litaskunu sakinah. Mawaddah warahmah. Ya kan? Di antara tanda kebesaran Allah adalah menciptakan kalian dari pasangan ya untuk bersamawa istilahnya ya. Untuk bersamawa itu untuk litas kuno, untuk mendapatkan sakinah, lalu untuk mendapatkan mawaddah warahmah. Nah, yang uniknya ya, ternyata ada perlompatan tema teman-teman dari ayat sebelumnya. Ya, coba kita bandingkan nih.
Ya, dua ayat ini ya. Ayat sebelumnya bahas apa ini? Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah an khalaqakum min turab, yaitu menciptakan kalian dari tanah. Bayangin. Apa kaitannya? Kalau dibahas penciptaan manusia dari tanah, tiba-tiba beralih iltifat ke pernikahan, ya kan? Nah, di situ kalau kita buka kitabnya agak lama ya, ada ulama tafsir yang menafsirkan bahwa peralihan ini dari bahas tentang turab, ya manusia itu adalah tanah, ke pernikahan, itu adalah pesan bagi siapa saja yang akan menikah. Ingatlah bahwa Anda ini adalah turab, tanah. Dan ini mantra yang luar biasa sebenarnya ketika terjadi permasalahan di pernikahan. Ya, ketika suami istri berantem, mantra terbaik adalah dua-duanya harus mengingat kerendahan dirinya sebagai tanah. Karena andaikan ada satu saja yang mengalah, insya Allah pernikahan itu akan harmonis. Terlebih lagi kalau dua-duanya mengalah, ya enggak? Dua-duanya menjadi tanah, begitu istilahnya ya. Tidak ada yang mau ngotot-ngototan. Maka itu akan terjalinlah betul-betul azwajan, pasangan-pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya, itu contoh yang sifat. Oh, yang lain juga ayat-ayat lain masih banyak ya. Jadi profesor saya itu, Prof. Nasruddin Umar itu selalu bilang Al-Quran itu bagaikan samudra. Banyak sekali nilai-nilai pelajaran yang luar biasa di dalamnya. Ya, hanya saya tidak menyesal nih teman-teman ya. Tidak menyesal beralih jurusan dari pendidikan bahasa Arab, ya S2 tafsir, S3 juga insya Allah juga tafsir ya. Ya, jadi karena bahasa Arab yang kita pakai kalau kita kaji dalam Al-Quran itu banyak sekali keindahan. Banyak sekali keajaiban yang bisa kita temukan ya. Oke, teman-teman, 10 menit terakhir mungkin saya akan buka ruang diskusi. 2 pertanyaan saja deh. Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Rashid atau siapa mau bertanya? Farhan biasanya aktif tuh bertanya tuh. Iya, iya Kang. Siap. Ada yang mau didiskusikan 10 menit terakhir? Oh, Kuliah besok ya? ya Kang. Besok ada kuliah. Besok tanggal merah. Oh, tanggal merah. Iya. Oh, ya udah tuh. Tanggal merah apa? Hari non sih besok. Yesus Kristus. Wih, Bukan Kang, ini teman saya malah apa sih? Hari kelahiran Yesus Kristus ya. bukannya Natal itu mah ya? Bukannya Desember. Waisak. Waisak. Oh. Udah benar nih, yang benar adalah Jumat Agung. Oh iya, ini hari rayanya orang Kristen juga kok. Ya udah benar. Maaf gak tahu. Tapi wafatnya bukan kelahirannya. Jadi Jumat Agung itu orang Kristen memperingati ya wafatnya Yesus Kristus. Oh iya, peringatan kayak Maulid gitu ya. Bukan Maulid, kayak haul. Oh, haul ya. Ya, besok haulannya Yesus besok itu kalau versi Kristen. Kalau Maulid mah atau Natal. Kalau kita besok hadir Kang, tapi niatnya nasi bungkus, kira-kira boleh nggak ya? Nah, itu bagus tuh pertanyaannya tuh ya, berkaitan banget tuh sama tafsir. Maaf ini mah Kang, serius nanya dengan Ya. nada lemah lembut. Iya. Bagus itu. Ya, jadi haul memang saya sebenarnya sangat-sangat NU dalam hal itu ya, dalam hal haul, Maulid sangat pro ya, karena itu kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik, yang mendapatkan berkah.
Dan itu juga dibenarkan oleh Al-Quran, teman-teman ya. Jangan salah. Maulid, haul itu dibenarkan oleh Al-Quran. Ada ayatnya di surat Maryam itu. Yaitu 2 kali tuh, sampai 2 kali ya pengulangannya ya. Pertama untuk Nabi Yahya, kedua untuk Nabi Isa. Bagaimana bunyi ayatnya? Wassalamun alaihi yawma wulida. Nah ini. Jadi untuk Nabi Yahya itu pertama, dan untuk Nabi Isa juga ya. Itu diberi selamat. Ya, ada selamatan. Untuk apa? Untuk 3 hal. Salamun alaihi yawma wulida. Ya, hari maulidnya, ya, hari di mana mereka dilahirkan. Dia Nabi Yahya dilahirkan. Lalu peringatan yang kedua, selamatan yang kedua adalah wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu, dan ketika meninggal. Ya. Ini haul ini. Wa yawma yamutu itu haul. Nah, lalu yang ketiga nanti wa yawma yub'atsu hayya, yaitu ketika dibangkitkan di hari akhir ya, hari kebangkitan. Jadi saya sangat-sangat suka dengan tradisi Maulid dan Haul ya, karena keduanya ternyata dibenarkan oleh Al-Quran dari ayat tadi. Itu memang sangat-sangat Qur'ani, teman-teman. Nah, adapun besok kalau kita niatnya mempercayai bahwa besok itu haulnya Nabi Isa, ya, maka nah ini dia, tergantung akidah kita. Akidahnya apa dulu nih? Ya, yang saya tahu kalau akidah Asy'ari, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mainstream, itu meyakini Nabi Isa itu belum meninggal, ya enggak? Nabi Isa itu belum meninggal, masih hidup. Ya, bal rafa'ahu Allah, kata Allah itu kan. Jadi Nabi Isa itu belum meninggal, tapi lagi diangkat jasadnya dan rohnya ke langit, ya kan? Nah, itu akidah kita yang mainstream. Tapi sebagian Sunni, ya, seperti Ahmadiyah dan juga bahkan juga Buya Hamka, teman-teman ya. Baca-baca tulisannya Buya Hamka. Sebagian orang Muhammadiyah, ya, itu meyakini Nabi Isa sudah meninggal. Ya, termasuk juga itu yang saya tulis di tesis. Karena ayatnya jelas inni mutawaffika. Jadi Allah bilang, aku telah mewafatkanmu wahai Isa. Mutawaffika itu kan tawaffa, ya tawaffa jelas kan mewafatkan kan. Ya, tapi tidak apa-apa kan, kita boleh berbeda ya dalam hal itu ya. Nah, jadi ada 2 pendapat di kalangan Islam. Pendapat besar mainstream memang mengatakan Nabi Isa belum meninggal. Diangkat jasadnya oleh Allah di langit, nanti diturunkan lagi ketika kiamat begitu kan. Tapi ada pendapat lain seperti saudara-saudara kita Ahmadiyah dan juga sebagian ulama Muhammadiyah dan ulama Sunni kecil sekali ya, tidak banyak ya. Seperti misalkan dulu ada namanya Muqatil ya, atau itu tabiin atau tabiin ya. Nah, Buya Hamka juga termasuk yang meyakini Nabi Isa itu sudah wafat. Ya. Karena menafsirkan inni mutawaffika dalam surah Al-Imran itu sebagai mewafatkan. Dan itu sah-sah saja. Nah, terkait besok, ya tergantung. Di sini Farhan akidahnya kemana? Apakah meyakini Nabi Isa sudah wafat? Atau yang mainstream, yang banyak orang meyakini bahwa Nabi Isa belum wafat. Kalau ternyata masuk ke kategori yang banyak orang, ya mayoritas umat Islam kan bilang Nabi Isa itu belum wafat, maka besok niatnya bukan sebagai haul, ya kan? Nah, tapi kalau ikut hadir di perayaan untuk mendapatkan makan, untuk bersilaturahmi, nah pertama niatnya jangan hanya fokus ke makannya ya, karena kalau makannya doang, sebenarnya ada niat lain yang lebih baik. Contohnya niat untuk bersilaturahmi kepada kawan-kawan kita yang non Muslim. Ya, itu pun ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh, haram ikuti perayaan mereka. Ya, itu haram mengikuti perayaan mereka karena itu berkaitan dengan akidah. Dalam akidah itu Nabi Muhammad itu kan asyidda, keras. Nabi Muhammad itu tidak mau bersantai-santai kalau dalam akidah. Jadi ada ulama yang mengharamkan untuk
mengikuti perayaan bareng dengan non-muslim. Tapi ada juga yang membolehkan. Tapi niatnya adalah bersilaturahmi. Dengan catatan tetap harus mempertahankan identitas sebagai muslim. Ya, jadi besok tetap aja pakai peci kalau mau dapatkan makanan itu ya, makanan Jumat Agung. Tetap aja pakai peci, bilang saya ikut hadir dalam rangka toleransi, ya dalam kurung agar dapat makanan. Boleh itu, boleh. Ya, makanya di sini fleksibilitas, tergantung mau mengambil pendapat ulama yang mana. Oke. Ya, udah habis waktunya. Pertanyaan yang luar biasa dari Sarhan. Oke. Kita tutup dengan doa apa biasanya? Robin Doa Fa'na. kafaratul majlis. Oh ya, kafaratul majlis, lalu lanjut Robin Fa'na dulu, baru lanjut Oh, iya. kafaratul majlis. Robin Fa'na bima 'allamta. علمنا الذي ينفعنا في ديننا توسلنا بالتعليم amanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Mufti. Afwan, ini mohon maaf nih sampai tengah malam ini ya. Silakan istirahat.